Halo, selamat datang di Perpustakaan UMN. Apakah sahabat UMN tahu kalau perpustakaan dengan akreditasi A itu sudah banyak? Namun, Perpustakaan UMN terpilih menjadi salah satu perpustakaan rujukan nasional. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Oke sahabat UMN, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Orisa selaku Library Manager UMN. Hai Apa kabar, Ren, Bu? baik, kabar baik. Gimana kabarnya? Iya baik Ibu. Oke, jadi Ibu, saya dengar nih beberapa waktu lalu UMN baru saja mencapai sebuah akreditasi nih ya Bu ya? Betul sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 28 Februari 2023, kita baru saja melakukan asesmen akreditasi perpustakaan nasional, dan kita kebetulan mendapatkan predikat A atau menjadi perpustakaan rujukan nasional. Gitu. Oke Bu, apa sih pentingnya akreditasi untuk sebuah perpustakaan? Ya, sangat penting sekali ya, di mana dengan akreditasi kita dapat menunjukkan kepada khalayak bahwa perpustakaan UMN ini adalah layak dan bisa menunjukkan bahwa perpustakaan kita itu berkualitas, seperti itu. Oke. Jadi perpustakaan UMN ini kan sekarang merupakan salah satu perpustakaan rujukan nasional ya Bu ya? Betul. Hal tersebut berarti apa sih? Nah, rujukan nasional sendiri ini berarti bahwa perpustakaan UMN merupakan salah satu perpustakaan yang ditunjuk oleh perpustakaan nasional untuk bisa menjadi rujukan bagi masyarakat ataupun perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia untuk belajar bagaimana meningkatkan kualitas dan mutunya di UMN, seperti itu. Oke. Jadi untuk mempersiapkan diri untuk akreditasi ini apa aja sih yang disediakan oleh tim perpustakaan UMN nih Bu untuk menjalaninya? Persiapannya cukup lumayan panjang ya, sama seperti persiapan akreditasi pada umumnya. Jadi yang terutama adalah kesiapan tim gitu ya. Jadi kalau yang tim ini yang nantinya menjadi energi utama untuk kita bisa maju akreditasi dan meraih predikat yang seperti sekarang gitu ya. Selain kesiapan tim, itu juga ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, termasuk bagaimana mempelajari pedoman-pedoman akreditasi yang dikeluarkan dari Perpustakaan Nasional, kemudian mempelajari borang dan instrumen akreditasi. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan langkah dan strategi apa yang harus kita siapkan dalam mempersiapkan akreditasi tadi gitu. Oke Bu. Kalau begitu selama proses akreditasi berlangsung, apa aja sih komponen yang dinilai oleh asesor? Nah, terkait komponen, jadi ada beberapa komponen ya, ada 6 komponen tepatnya untuk menilai sebuah perpustakaan ini layak atau tidak. Yang pertama, komponen koleksi, yaitu kecukupan dan kelayakan koleksi. Seperti misalnya kalau di perusahaan kita sudah mempunyai koleksi digital library ya, digital library di mana koleksi buku-buku itu bisa diakses dari sistem learning management system atau e-learning kita gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu unggulan di kita, seperti itu. Kemudian kecukupan jumlah koleksi itu juga menjadi poin ya, bagaimana dari sisi jumlah itu bisa memenuhi kebutuhan pemustaka, seperti itu. Kemudian yang kedua, komponen kedua adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini seperti ruang baca, tempat-tempat untuk mahasiswa bisa belajar secara mandiri maupun berkolaborasi. Itu juga menjadi penting ya untuk kita perhatikan. Terutama juga yang lain adalah bagaimana internetnya, kecepatan internetnya itu juga mendukung. Kemudian perangkat-perangkat komputer yang mendukung pembelajaran itu juga sangat penting untuk bisa kita siapkan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah layanan. Jadi layanan apa saja sih yang dimiliki oleh perpustakaan? Kalau Iren tahu ya, perpustakaan kita itu mempunyai banyak sekali layanan ya. Betul. Jadi mulai dari layanan private viewing, bisa nonton film, kemudian layanan reference assistant di mana mahasiswa ataupun dosen dapat request terkait dengan jurnal ataupun e-book yang dibutuhkan ketika mereka mengalami kesulitan dalam menelusur atau mencarinya, seperti itu. Dan masih banyak layanan yang lain ya, nanti kita tunjukkan untuk perpustakaan lebih lengkapnya gitu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan tenaga perpustakaan. Nah, tenaga perpustakaan kita, perpustakaan kita sudah tersertifikasi dari Perpustakaan Nasional. Selain itu juga, sebagian besar perpustakaan kita adalah lulusan
ilmu perpustakaan. Oke. Jadi sudah sangat Kompeten dalam bidangnya ya, Bu, ya? Kompeten di bidangnya. Oke. Gitu. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan. Nah, ini bagaimana memanage perpustakaan pada umumnya, bagaimana mengevaluasi sebuah kekurangan dan lain sebagainya. Nah, kami juga melakukan evaluasi itu. Kemudian yang terakhir, keenam, itu terkait dengan inovasi dan keunikan. Nah, kita punya banyak sekali ya inovasi-inovasi yang mendukung perpustakaan untuk bisa lebih berkualitas lagi. Seperti yang Iren tahu, kita sudah punya ini ya, mobile self check out, peminjaman melalui HP. Di mana kalau setahu saya ya, belum ada perpustakaan yang mempunyai sistem peminjaman melalui handphone. Iya, dengan memanfaatkan NFC ya, Ibu. Betul. Kita sudah memanfaatkan teknologi seperti NFC dan RFID gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya, terkait dengan keunikan di mana gedung kita itu hemat energi ya. Gedung UMN itu kan hemat energi. Kemudian perpustakaan sendiri juga mempunyai sebuah komunitas, yaitu komunitas Friends of Library, di mana Friends of Library ini mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dengan perpustakaan, untuk membantu perpustakaan dan berkegiatan. Seperti itu. Itu beberapa di antara komponen penilaian akreditasi kemarin. Oke, ternyata komponen penilaian untuk akreditasi perpustakaan ini cukup menyeluruh ya, Ibu ya? Betul sekali, karena memang penilaian ini menyeluruh ya, tidak terkecuali ya, bahkan sampai ke keunikan apa yang dimiliki oleh perpustakaan itu juga bisa menjadi poin lebih gitu. Oke. Kalau begitu rencana perpustakaan UMN untuk masa depan itu gimana nih, Bu? Nah, kalau terkait masa depan ini kaitannya dengan tadi ya, ketika kita hasil rekomendasi akreditasi itu kita dinobatkan sebagai salah satu perpustakaan yang menjadi rujukan perpustakaan nasional. Ini tentu saja PR bagi kami ya ke depan untuk mewujudkan itu. Salah satunya adalah mewujudkan sebuah pojok baca Jakob Utama. Seperti itu. Pojok baca Jakob Utama ini nantinya ada di perpustakaan kita gitu. Di mana harapannya ke depan pojok baca ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti ataupun masyarakat pada umumnya ketika membutuhkan referensi terkait jurnalistik ataupun terkait dengan sosok Bapak Jakob Utama itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua tentu saja masyarakat ataupun perpustakaan yang ada di Indonesia itu bisa berkunjung ke perusahaan kita untuk mempelajari hal-hal atau bagaimana ketika mereka tertarik untuk meningkatkan nilai dari perpustakaan mereka, seperti itu. Nah, kami akan mulai mengarah ke sana, seperti itu. Oke, baik Ibu. Sekarang mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Friska selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Friska Natalia selaku Wakil Rektor Bidang 1 Akademik Universitas Multimedia Nusantara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada tim asesor dari Direktorat Standarisasi Akreditasi Perpustakaan Nasional yang telah memberikan akreditasi A dan juga menjadikan UMN Library ini sebagai rujukan nasional. Pastinya harapannya ke depannya kita bisa open public untuk library UMN, dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk program studi dan juga seluruh biro yang sudah mendukung dari jalannya akreditasi perpustakaan sampai dengan pendapatan prestasi yang sangat luar biasa ini. Kedepannya terus mengajak seluruh mahasiswa dan juga dosen Sivitas Akademik UMN untuk terus memanfaatkan library secara maksimal dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan library dari UMN. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Paristianti Nurwardani, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, mengucapkan selamat
kepada Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara atas predikatnya menjadi perpustakaan dengan akreditasi peringkat A. Wah, luar biasa untuk Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. Kami sangat berharap bahwa Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara dapat berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memastikan bahwa kualitas perpustakaan dengan peringkat akreditasi A tersebut betul-betul melayani tridharma perguruan tinggi bagi dosennya, bagi mahasiswanya, bagi tenaga kependidikannya, sehingga menginspirasi dari UMN Jakarta untuk Indonesia dan dunia. Kami juga sangat berharap dan berterima kasih atas segala bimbingan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional yang menjadikan Universitas Multimedia Nusantara perpustakaannya menjadi rujukan nasional. Jadi rujukan nasional berarti UMN dan perpustakaannya menjadi inspirasi dari Jakarta untuk Indonesia. Kami yakin dengan perpustakaan UMN dengan akreditasi A akan betul-betul memberikan kontribusi pelayanan prima dan menginspirasi bangsa Indonesia. Selamat kepada perpustakaan UMN dengan akreditasi A-nya dan tetaplah untuk menjadi perpustakaan rujukan nasional. Juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian bahwa UMN perpustakaannya adalah perpustakaan ke-7 yang mendapat akreditasi A dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia. Sekali lagi, selamat UMN selalu jaya dan UMN menginspirasi dari Jakarta untuk Indonesia. UMN dan perpustakaannya menginspirasi dari Jakarta untuk dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat UMN, gimana? Keren banget kan perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Multimedia Nusantara? Untuk itu, selamat dan sukses untuk pencapaian perpustakaan UMN sebagai perpustakaan rujukan nasional Republik Indonesia. Yuk kita pantengin terus media sosial perpustakaan UMN di @UMNLibrary untuk mengetahui inovasi perpustakaan UMN ke depannya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!